Selamat pagi Bapak dan Ibu, juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, segenap jemaat maupun simpatisan GKI. Kita berjumpa kembali pagi hari ini di dalam program Sarapan Pengharapan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk menikmati hari yang Kau beri. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu yang harapan kami bisa senantiasa menuntun langkah hidup kami di dalam kami menapaki kehidupan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk bisa mengerti sekaligus bisa melakukan di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pagi hari ini kita akan mengambil tema merasa lelahkah. Bacaan diambil dari kitab Yesaya 40 ayat ke-29 sampai 31. Akan kami bacakan Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik, terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara manusiawi, keadaan lelah kitalah masing-masing pasti suatu saat pernah merasakan atau mengalami kelelahan. Pada saat kita alami kelelahan, itu merupakan hal yang sangat wajar. Karena kelelahan itu bisa saja dialami oleh siapapun. Dan kelelahan itu tidak menunjukkan bahwa kita sedang dalam kondisi lemah. Meskipun kelelahan itu sifatnya alami, namun di dalam kelelahan itu sendiri terdapat suatu bahaya atau masalah, baik secara jasmani maupun rohani. Kelelahan bisa saja menyebabkan seseorang hilang semangat, sehingga tidak punya motivasi lagi untuk melakukan terobosan, bahkan tempat di mana ia berada juga terpengaruh, sehingga tidak terjadi perubahan apa-apa. Jika kita tidak mampu melakukan apa-apa, mungkin kita sudah terlalu lelah dalam menjalani hidup ini. Dari beberapa referensi yang pernah kami baca, kelelahan itu ada dua macamnya. Yang pertama, kelelahan fisik atau jasmani. Yang kedua, kelelahan jiwa, batin atau mental. Kelelahan fisik atau jasmani berarti tubuh kita sedang dalam keadaan lelah. Nah, mungkin karena pekerjaan yang menumpuk akan segera kita selesaikan, mungkin karena aktivitas yang berlebihan, mungkin karena belajar yang sungguh-sungguh untuk mengejar ketertinggalan. Nah, untuk mengatasi kelelahan fisik, biasanya cukup dengan istirahat, makan yang bergizi, atau dengan tidur. Ternyata tidur itu pun bisa dikategorikan dengan rohani,
Sebab Allah mengatur manusia untuk memiliki waktu tidur. Oleh sebab itu kita harus atur waktu kita. Jangan memaksa tubuh untuk terus bekerja, sebab tubuh terbatas dan perlu istirahat. Sedangkan kelelahan jiwa tidak bisa diselesaikan dengan tidur. Bahkan mungkin saat kita lelah dalam arti jiwa atau batin kita, kok kita mau tidur, mungkin untuk tidur aja sulit. Nah, di dalam ayat 31 tadi menegaskan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, jiwanya hanya bisa diselesaikan oleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Kebutuhan kita hari-hari ini mungkin bukan mukjizat atau berkat, tetapi kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Ketika menghadapi banyak masalah dan tekanan, mungkin jasmani kita bisa saja dalam keadaan baik-baik saja, tetapi tidak demikian dengan jiwa kita. Jasmani mungkin bisa bertahan, tapi jiwa kita tergoncang. Untuk itu Tuhan Yesus memanggil, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sebagaimana di dalam Matius 11 ayat 28. Ketika kita mengalami kelelahan jiwa, kebutuhan kita adalah datang kepada Yesus, bukan menjauh dari Tuhan. Kita hanya perlu kekuatan baru dari Tuhan untuk menenangkan jiwa kita, untuk mendapatkan kelegaan, dan supaya jiwa kita dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana caranya? 3 Yohanes ayat 1-2 mengajarkan bahwa kita perlu berdoa agar jiwa kita baik-baik saja. Sebagai contoh di dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 4-8. Alkitab mencatat setelah Nabi Elia membunuh nabi-nabi Baal di sungai Kison, berita itu sampai kepada Isabel, istri Raja Ahab. Lalu Isabel menyuruh seorang suruhan untuk membunuh Elia. Karena ketakutan, Nabi Elia pun melarikan diri ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ketakutan telah membuat jiwa Elia menjadi lelah, sehingga ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepada, "Bangunlah, makanlah." Ketika Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kanannya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Namun kemudian berbaring lagi, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Makanan yang pertama adalah makanan jasmani supaya tubuhnya kembali kuat. Tetapi makanan yang kedua merupakan makanan ilahi untuk memulihkan jiwanya. Kita pun sama. Kita memerlukan makanan ilahi dari Tuhan, yaitu firman Tuhan.
yang memberikan kekuatan baru bagi jiwa kita yang lelah. Kita punya kekuatan baru dari Tuhan. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Oleh sebab itu, mari tetap setia bersekutu dan menikmati hadirat Tuhan, supaya kita senantiasa mendapatkan kekuatan baru, supaya kita mendapatkan kelegaan. Kita dalam kondisi apapun juga, mari di dalam kelelahan kita perlu kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita minta kekuatan baru dari Tuhan, supaya kita tetap kuat menghadapi dalam keadaan apapun, termasuk ketika kita merasa lelah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami di dalam segala jalan hidup yang kami lalui. Kami percaya kasih-Mu tak pernah habis buat kami yang terus menantikan pertolongan Tuhan, sehingga kami tidak putus asa ketika sedang mengalami kelelahan. Berkati kami semua Tuhan. Kami akan memulai aktivitas hari ini dengan penuh rasa syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.